pernyataan Gus Yakut ketika pertama kali menjadi menteri menyatakan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi, dan menyatakan Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Menurut saya ini kan bagian dari komitmen Gus Yakut. Pendirian tempat ibadah itu tidak ada lagi rekomendasi dari FKUB, Forum Kerukunan Beragama, tetapi hanya Kementerian Agama. Kementerian Agama memberikan rekomendasi dan harus memberikan rekomendasi karena FKUB dimanapun itu pasti menyuarakan mayoritas. Betul. Bukan menyuarakan kesetaraan. Betul. Karena tidak ada posisi negara di situ. Betul. Nah, makanya sekarang pasti bias ya, bias mayoritas ya. Bias mayoritas. Kerukunan antar umat beragama di akar rumput sudah terjalin gitu. Jadi umat Kristen tidak merasa umat lain mempersekusi. Nah, yang dirasa tuh sebenarnya adalah wasitnya kurang adil nih. Oke Dinda, jumpa lagi di Total Politik. Iya, ini opening yang diulang ya. Iya, dan ini kita soal spiritual. Jadi karena manusia kosong kayak begini. Anak gue itu baca juz amma, dia baca 15 surat kan. Di surat ke-16 dia bilang sama gue. Dia stop dulu. Ah, kenapa kamu stop? Lanjutin surat ke-16. Ayah, Om Didit memang cuma hafal Al-Fatihah. Ya lu aja gitu. Kenapa urusin orang lain? Makanya hari gitu. ini kita ngaji. Bersama 2 orang ustadz dan 1 pendeta. Ada Bib Zaman ya, staf khusus Bib Nur Zaman, staf khusus Menteri Agama. Dan yang kedua data. Ahli data ya. Ya, ini bukunya ya. Di sini pengantarnya Gus Yakut. Dulu senior gue di sosiologi UI ini. Iya, lolos MPS kan? Iya, makanya sosnya 1-2 lolos nggak Gus? Statistik sosial nih ya. Kasih pengantar pula di buku data. Yang kasih keterangan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Oh, ini Sosiatri UGM. Ya, Erick Thohir. Mantap. Lebih fokus di PSSI dan bantu Pak Prabowo juga. Ya. Tapi aspirasi lu lebih baik fokus di pekerjaan politik. Udah bos, nanti kita ditelepon lagi. Iya. Kemudian Abdullah Azhar Anas. Artinya PDI mau masuk kabinet. Bukannya udah ya? Udah ada fotonya semalam kan? Iya. Dan juga ada ini ya Pak Pendeta Yeri ya. Pak Pendeta Yeri Patin Asarani. Iya. Kita ini sebenarnya belajar Islam aja kita belum mampu bos. Ini kita tambah Kristen. Belajar Islam aja kan. Aduh. Kita biasa di sini sama Pendeta Peter ya. Kita ada di gereja Kristen Pasundan. Iya, kemarin bulan puasa kemarin beliau yang memimpin doa buka puasa kita. Udah azan masih baca doa. Kita makan nggak enak. Dan beliau ya Tuhan, Kau berkahi makanan kami. Udah lapar Pak Pendeta. Bapak udah minum dari jam 5. Kata peserta ente jam 4:30 udah minum. Ya kan? Kita udah haus. Gitu. Dan satu kehebatan Pendeta Peter adalah mau menyesuaikan dengan ente mau minta doa yang mana. Ada ini pesan-pesanan juga bisa. Doa by request. Ada lagi Gus, biasanya kita undang Gus Romzi Pak Pendeta. Gus Romzi itu doa bisa diinterupsi. Tunggu dulu Gus. Bukan yang itu, nanti aja. Oh iya, dibaca lagi. Oke. Bisa diinterupsi. Jadi Coki beneran berhenti narkoba Pak Pendeta. Beneran. Beneran, tapi nggak tahu kata BNN ya. Saya sih benar. Kemarin kesini soalnya. Iya. Lu aman nggak nih? Bagusnya cek rambut deh dia berarti. Pernah ada stand-up komedian katanya ada penyuluhan ya, dikumpulin seniman-seniman semua kan ada kali 300 orang. Terakhirnya dikasih ini botol tes urin ya. Botol tes urin yang keluar cuma 30. Oke, itu tadi refleksi dari Pak Pendeta lah ya. Mungkin secara data masuk nggak tuh Mas Hasan? Iya, gini kalau bahwa yang dirasakan teman-teman dan Pak Pendeta lah pada umumnya itu keresahannya kayaknya nggak berkurang gitu. Ya kalau kita lihat dari sisi per kasus mungkin masih ada ya beberapa kasus yang kemudian itu muncul di media. Nah tapi kalau kita lihat hasil beberapa survei yang dilakukan oleh teman-teman baik lembaga swasta maupun juga pemerintah yang dilakukan di Kemenak misalkan, itu sejak 2021 indeks kerukunan umat beragama kita itu
positively naik, gitu ya. Meskipun dari sisi kenaikan itu tidak terlalu signifikan, gitu ya. Misalkan tahun kemarin 2023 itu skornya 76,02, tahun ini itu 76,49. Artinya ya ada kenaikan, gitu. Nah, tadi soal misalkan indeks kerukunan itu kan dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama itu toleransi, yang kedua itu kesetaraan, yang ketiga kerjasama. Nah, tapi kalau kita lihat, menariknya itu adalah justru yang paling rendah itu toleransi. Gitu. Bukan kerjasama, bukan kesetaraan. Itu consistently dari waktu ke waktu begitu terus. Jadi yang paling rendah itu toleransi. Nah, saya memaknai begini. Mungkin ada salah pengertian di masyarakat kita yang mengatakan kalau toleransi ya cukup saling memahami saja, saling menghormati, udah cukup. Padahal makna toleransi kan sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu, gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat toleransi, indeks toleransi kita itu selalu lebih rendah dibanding 2 indikator yang lain, yaitu kerjasama maupun kesetaraan. Nah, kalau kita bedah misalkan variatif provinsi-provinsi itu, ada yang di atas 80, ada yang di bawah 60. Jadi dinamika indeks kerukunan umat beragama itu antar provinsi itu sangat berbeda. Ada satu provinsi katakanlah misalkan di NTT gitu, ya, dan Bali misalkan, itu dari waktu ke waktu selalu tinggi. Tapi ada provinsi yang selama 4 tahun berturut-turut gitu katakanlah, itu selalu di bawah. Kayak misalkan Banten gitu misalkan, atau Sumatera Barat gitu misalkan, yang selalu ininya rendah. Nah, mungkin saja yang dikatakan tadi adalah case-case yang terjadi di provinsi-provinsi yang indeks kerukunan umat beragamanya rendah. Gitu. Tapi secara overall sebetulnya consistently semakin baik. Gitu. Ya. Nah, kalau Bib Zaman gimana? Ada perspektif nggak soal ini? Karena kalau kita lihat 5 tahun terakhir lah, at least salah satu harapan yang kita bisa dapat kan menterinya ini Gus Yakut nih. Gus Yakut ini kan selama ini kan track record portofolionya kan membela beginian ke paling depan nih. Takut nih kayaknya udah dibuang, rasa takutnya ini udah dibuang nih ke laut nih gitu. Ya 5 tahun ini tapi kok faktanya juga masih ada gitu keresahan-keresahan seperti itu. Iya, tidak dipungkiri bahwa di fakta misalnya ada ya. Tetapi kan ini apa yang diupayakan, diikhtiarkan oleh Menteri Agama misalnya ya, Gus Yakut sebagai Menteri Agama itu dicoba dilakukan. Misalnya gini, pernyataan Gus Yakut ketika pertama kali menjadi menteri menyatakan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi, dan menyatakan Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Menurut saya ini kan bagian dari komitmen Gus Yakut untuk pertama meningkatkan salah satunya indeks kerukunan umat beragama, salah satunya, dan kemudian Gus Yakut tahu ada persoalan serius di persoalan hubungan keagamaan dan politik, mengalami prosesnya cukup panjang dan terlibat dalam isu agama dan politik ya, yang tahun 2017 meningkat itu kan Gus Yakut terlibat secara langsung. Maka kemudian ada komitmen-komitmen yang dilakukan Gus Yakut sebagai Menteri Agama untuk berupaya pemerintah atau negara hadir dalam ruang-ruang konflik ini. Salah satunya misalnya begini, orang tidak tahu ketika banyak pelarangan pendirian tempat ibadah atau proses pendirian tempat ibadah ini tidak berlangsung, kasus di Bekasi misalnya ada orang beribadah atau berdoa di rumah, Gus Yakut kan sebenarnya membuat surat edaran di Kementerian Agama sampai tingkat KUA itu surat edaran agar kantor Kementerian Agama ini bisa digunakan, bahkan digunakan untuk ibadah agama lain ketika tempat ibadah itu belum ada. Misalnya di kecamatan itu tempat ibadah tidak ada karena dilarang oleh warga. Ketika proses ini sedang dilakukan untuk mendirikan tempat ibadah, kantor urusan agamanya diberikan tempat ibadah. Itu salah satu upaya untuk hadirnya negara dalam persoalan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi keagamaan. Yang kedua,
Gus Yakut juga meminta ke seluruh kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten itu untuk melakukan advokasi kepada agama-agama yang belum mendapatkan tempat ibadah atau dalam proses perizinan. Jadi bukan menunggu, tetapi aktif melakukan lobby politik dengan bupati atau wali kota, kepala daerah setempat agar segera didirikan tempat ibadah misalnya. Tapi pelakunya kan seringkali juga kepala daerah. Ya karena kepala daerah itu kan memang karena ada izin mendirikan bangunan dan itu urusannya di kepala daerah bukan di Kementerian Agama. Nah ini menjadi komitmen Gus Yakut di dalam melakukan perubahan dan perbaikan kan. Tapi ini gimana nih, Bib? Tafsir konstitusi dan otonomi daerah kita ini kan kayaknya problematik nih. Betul. Agama ini kan salah satu yang kita serahkan ke pusat semua. Betul. Iya kan? Tapi praktek-prakteknya seperti izin bangunan segala macam kan masih di daerah. Kepala daerah punya otoritas kuat banget tuh. Karena mereka berpikir elektoral segala macam kan dari situ kan. Ya katanya pendeta Yeri dikit umatnya. Kalau gue maju kan di sini banyak hilang. Itu betul di banyak kasus misalnya kadang-kadang menjadi persoalan politik lokal sebenarnya isu agama itu. Karena pendirian ibadah itu bukan hanya kewenangan kami. Kalau kami kan hanya membuat rekomendasi. Dan kita juga ketika mengusulkan sekarang posisinya sudah perpres ya. Perpres. Kerukunan umat beragama itu soal SKB 2 Menteri itu kan sudah jadi perpres. Itu kan kita mau bukan lagi pendirian tempat ibadah itu tidak ada lagi rekomendasi dari FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama, tetapi hanya Kementerian Agama. Kementerian Agama memberikan rekomendasi dan harus memberikan rekomendasi karena posisinya negara. Nah soal izin bangunan memang bukan wilayah kami, tetapi Gus Yakut tetap meminta kepala kantornya untuk melakukan lobby agar segera dikeluarkan. Biasanya kan ada hubungan baik tuh antara kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota dengan itu nggak bisa kayak gini aja, Bib. Misalnya ya, kalau kita mengurusi misalnya perkebunan atau pertambangan gitu, kalau misalnya suratnya udah clear and clear di Kementerian Kehutanan, di Kementerian SDM, di Kementerian ini, di Kementerian ini, Kementerian Kehutanan tinggal kita bawa udah pasti, kalau nggak diketok 2 minggu Kementerian Kehutanan yang kena gitu, bisa di PT UN kan gitu misalnya. Teknis sekali ya. Iya, kalau dalam agama kenapa itu nggak mungkin dilakukan? Misalnya tambang aja yang lebih besar dampaknya dalam konteks bangunan gitu ya, dalam konteks pekerjaan teknisnya itu bisa kayak gitu. Kalau di semua kementerian udah, kalau kehutanan nggak ngasih, menterinya bisa di PT UN kan gitu dalam 2 minggu gitu. Iya. Nah kalau di agama gimana? Ya karena cash in kalau tambang. Karena isu agama itu sangat dekat dengan politik tadi. Bahwa ada kepentingan politik lokal yang kadang-kadang kasus, mohon maaf, misalnya kasus Parepare ya, yang terakhir soal pendirian sekolah yang ditolak oleh DPR bahkan DPRD menolak pendirian itu kan sudah menyalahi konstitusi karena di atasnya memperbolehkan kan, mereka membuat peraturan melarang sampai ada ASN-nya yang melakukan itu memang kasusnya lebih pada politik lokal. Kita banyak melihat kasus-kasus itu sebenarnya adalah persoalan politik lokal. Di Depok misalnya. Ya kepala daerah takut tidak dipilih lagi misalnya kan gitu. Maka kemudian isu ini tetap dipertahankan dan dijaga. Nah tapi secara umum, secara nasional isu agama kan sudah tidak lagi jadi komoditas politik kan. Main course lah. Sudah, bukan isu utama. At least di pemilu kemarin nggak dipakai sudah tidak ada at least. Dan itu sudah clear kan. Ya pemilu kemarin kan Jokowi bukan Jokowi kan. Gua kayak gitu ngomong soal agama. Ya berubah, nggak pakai agama lagi, tapi pakai Jokowi atau bukan Jokowi. Iya. Dulu 2019 kan ada tuh, kalau ini nggak kepilih maka suara azan tidak akan berkumandang lagi. Ada gitu kan. Sekarang kemarin itu kayaknya udah nggak ada ya. Aman. Kalau Ini kemarin sebenarnya Jokowi gini, apa ini bukan gitu kan? hampir sama dengan banyaknya muncul perda syariah atau perda berbasis agama. Bernuansa agama itu. Sebagian besar kalau kita lihat ya, itu muncul ketika kandidatnya periode pertama maju ke periode kedua. Jadi dia butuh dukungan dari orang yang basis agamanya besar di situ, dia bikin perda itu. Padahal kepala daerahnya bukan partai Islam ya.
Betul. Ya, Sebagian banyak besar ya. bukan partai Islam. Atau nasionalis. Bukan partai Islam pada. Iya. Partai Islam malah nggak perlu dipertanyakan dia. Karena Karena udah partai pasti gua ada dipilih. Islam, asal lu tanya lagi gitu. Jadi komoditas politik. Komoditas politiknya sangat kental. Iya. Tapi kalau tadi Bib, transformasinya Gusmen gitu, misalnya menyediakan kantor-kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia untuk menjadi tempat ibadah bagi umat yang belum mendapatkan izin Iya. gitu. Itu cuman di catatan surat edaran aja atau pada prakteknya juga udah Ya ada nggak ada, sih? tetap prakteknya ada, prakteknya dilakukan di kantor Kayak Kementerian di Agama Cilegon ada. waktu itu kita bicarakan, Cilegon mau bikin gereja. Betul, aja termasuk nggak bisa. misalnya KUA itu bukan lagi, karena KUA itu kan konotasinya kantor urusan agama Islam Ya. No. dan pernikahan ya. Oh iya. Sekarang KUA tuh paling ini ya. Iya betul, karena itu wajah paling depan kan, frontline lah di Kementerian Agama. Sekarang itu KUA bukan hanya ngurusi persoalan agama Islam saja, tetapi juga agama lain selain Islam. Karena ini soal layanan, sekali lagi bahwa Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Itu dipraktekkan misalnya di Bali. KUA itu menjadi tempat bimbingan calon pengantin bagi agama Hindu. Yeah. KUA dan penyuluh agama Hindu yang melakukan bimbingannya. Dalam sejarah belum pernah ada dilakukan di Kementerian Agama begitu. Dan Baru periode ini. betul, di banyak tempat, di Manado, di NTT. Karena di itu Bali juga. agak slow kerjanya kalau ya mungkin ya. Selama Islam, Islam ya kan kalau selama ini kan. Iya, tapi itu dilakukan. Bahkan upaya kantor urusan agama bahwa ya ini kantor pelayanan keagamaan sempat muncul misalnya soal pencatatan pernikahan. Ramai bahwa KUA akan menjadi tempat catatan pernikahan semua agama. Ini kan sebenarnya soal jarak, karena selama ini agama lain, mohon maaf ya, pendeta, di Kristen kan pencatatan pernikahan catatan sipil, Betul. bukan di KUA. Bukan di KUA. Nah, bagaimana Gus Yakut itu mendorong, konteksnya itu mendorong soal jarak. Selama ini orang-orang di desa, di kampung, kalau di NTT itu kan harus naik kapal berkali-kali untuk datang ke kantor kabupaten, karena catatan sipil adanya di kabupaten. Itu biayanya tinggi, jaraknya jauh. Tapi kalau KUA di kantor kecamatan, yang relatif dekat dan akses biayanya juga murah. Iya. Nah ini didorong seperti itu yang dilakukan. Selama ini tidak melayani KUA. Ada teman saya orang NTT itu 15 tahun nikah baru dicatat. Tapi mereka udah nikah. Karena baru punya duit untuk ke Untuk ke kabupaten. Untuk ke tempat itu. 15 tahun. Itu fakta-fakta Fakta, yang menarik ya. Dan Dan itu udah jalan tuh. Udah jalan, dilakukan, membantu agar proses pencatatannya ini lebih dekat, ya proximity ya, lebih. By the way, Pak Pendeta selama ini teman-teman umat Kristiani gitulah yang Pak Pendeta ini ya dampingi ya, itu merasa nggak sih bahwa Kementerian Agama tuh sebenarnya selama ini Kementerian Agama Islam sebenarnya, bukan? Lu salah juga lo, yang didampingi Pak Pendeta bukan hanya Kristiani. Tapi orang narkoba Coki yang nggak punya agama. anti agama nih. Itu ya. Anti agama mantan narkoba. Iya. Itu didampingi pula sama beliau, Bos, ya kan? Canggih juga. Itu dia bimbingan konseling. Mau ya yang nyembah Tuhan, nyembah pohon nih. 5 kali berhubung pun. Dia ada. berhubung. Pokoknya pohon pisang lagi yang sembah. Iya kan? Ilmunya dicampur sama Habib Ja'far kan. Iya kan? Satu aja bingung lu, Cok, apalagi dua. Gimana Pak Ben? Iya, persepsi itu kan ada pasti di Iya. dalam ini. Karena kita kan nggak ada regulator sosialisasi. Kalau itu aku nyampe sosialisasi itu. Yang mana? Perihal KUA. KUA, iya. Ah. Jadi bisa nanti bimbingan pranikah bisa dilakukan ini ke situ Catatan dan pernikahan. nanti akan tidak lagi di Dukcapil kita kalau ngurus pernikahan. Jadi satu pintu di KUA gitu. Tapi memang perlu sosialisasi lah, itulah tugas saya Ya. kepada teman-teman Kristiani supaya tetap mempercayai bahwasanya regulasi dari Kementerian Agama ini udah banyak sekali progresifnya gitu, dan tidak mewakili letupan-letupan kecil yang terjadi sehingga orang Kristen tuh banyak beranggapan bahwa negara absen, padahal kan banyak banget yang perlu diurai. Sedangkan itu kan kalau negara absen kan pemikirannya itu Kementerian Agama, sedangkan kan itu kan banyak layer, sehingga kita perlu juga banyak edukasi. Artinya mulai menjadi sesuatu yang terlihat lumrah di pemandangan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sedangkan di satu sisi semua instrumen konstitusi, hukum, dan pemuka-pemuka agama sudah sepakat dan sudah clear mengenai keberagaman ini, tapi ternyata
progresif yang ada di lapangan meningkat, sehingga menurut saya sangat membutuhkan kehadiran pemerintah, terutama dalam penegakan regulasi hukum di instrumen-instrumen di masyarakat gitu belakangan ini. Yang paling dirasakan umat Kristiani apa Pak Pendeta, dari yang paling elementer lah yang sering mendapatkan bukan toleransi ya, kesetaraan gitu loh. Jadi artinya dengan dikitnya jumlah atau dengan mungkin tidak memenuhi klasifikasi tertentu, sehingga kita seperti tidak dianggap setara gitu loh. Sehingga kita di beberapa tempat ya, ini kan tidak mewakili semuanya. Di beberapa tempat seakan-akan kita seperti memerlukan anugerah gitu loh. Setengah merengek-rengek lah. Ya, untuk bisa dapat izin ibadah, untuk bisa mendapatkan izin gereja gitu dan sebagainya, sehingga menurut saya kalau tidak segera dilakukan sesuatu, maka mungkin bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih meruncing di akar rumput masyarakat ini. Ya kayak tadi misalnya kita nggak tahu ini urusan agama, kita kasih pusat, ternyata izin bangunan tetap Pemda kan. Itu dia. Dan itu kan memang terjadi, dan di sana kasih izin di bawah kan. Iya. Betul. Makanya layernya kan RT, RW, lurah dan sebagainya, dan itu yang menjadi tidak kondusif, sehingga oknum-oknum yang tadi Bapak bilang itu kan memang memainkan itu. Jadi terkesan ya, ini kalau pandangan saya terkesan kalau gereja berdiri itu Kristen menang, gereja tidak berdiri itu Kristen kalah. Nah kalau udah itu pasti runcing di bawah. Ada juga tuh gitu. Ada. Agak-agak perang salib. Gue ngeri lo dengernya lo. Tapi enggak, kalau kita nggak antisipasi, tapi kan arahnya ke situ. Makanya kan kayak yang di Bogor itu kan sudah jelas regulasinya, Yasmin. Tapi ketika misalnya masyarakat yang merasa berhak tinggal di situ keberatan, tetap akan dipertimbangkan sebagai sebuah pertimbangan yang ini, sedangkan semua tuh sudah satu Indonesia kayak udah turun ke situ tuh. Nah rasanya itu tersirat gitu loh, seakan-akan kayak kalau gereja ada itu kayaknya Kristen menang, dan kalau orang Kristen juga rasanya kayak, duh kalau saya dipindah ke kantor agama tuh kayak kalah gitu loh. Padahal kan ya udah sama aja tuh kan, gitu. Padahal itu solusi untuk mengatasi sementara ya masalah. Ya solusi sementara. Ya artinya tetap dibantu proses pendiriannya. Iya. Jadi negara Tapi kan daripada lu nggak dicatat, ya kan di situ kan. Negara dalam Kementerian Agama itu mengadvokasi sebenarnya, ikut terlibat mengadvokasi. Nah, itulah gunanya juga, Bib. Ini dari cerita si Opa nih ya. Kebetulan Bapak mertua direktur di Pusat Paramadina kan, sempat cerita sama saya soal GKI Yasmin nih. Pak Pendeta kan beliau ikut dampingin tuh Pak Wali Bima Arya. Itu alasannya ternyata memang benar bahwa wali kota itu atau kepala daerah ngerasa selama ini sepi mereka. Pas ada heboh-heboh gini, yang dampingin mereka kebanyakan kelompok yang anti gereja ini, yang nemenin. Sementara kelompok-kelompok progresifnya nggak nemenin pas ada kejadian gitu misalnya. Itu yang terjadi gitu, ketika kelompok progresif ini masuk ke ring 1, lama-lama juga jadi keberanian untuk melawannya makin tinggi. Makanya GKI Yasmin selesai kan. Itu juga bukan hanya kontribusi Bima Arya, tapi kontribusi kelompok-kelompok progresif untuk mau menemani si kepala daerah, yang akhirnya kita lihat orang-orang progresif ini kebanyakan anti politik. Ini yang paling bahaya juga gitu. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk menambah suplemen si kepala daerah juga ternyata gitu loh, Bib. Karena dalam urusan kayak gini kayak keberanian tuh jadi elemen yang penting juga ya. Gue mau ngelawan aneh sendiri nih. Teman-teman aneh kan di Twitter aja kan. Twitter aja kan. Kalau kiri aneh kenapa yang intoleran kan? Itu terjadi tuh GKI Yasmin tuh. Yang perlu dicatat ini kan yang Perpres kerukunan itu. Di situ kan tertulis jelas bahwa FKUB itu sudah tidak punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Ini penting karena biasanya kasus-kasus yang terjadi di banyak daerah itu, penolakan itu karena rekomendasi dari FKUB. Betul. Nah, FKUB dimanapun itu pasti menyuarakan mayoritas, bukan menyuarakan kesetaraan, karena tidak ada posisi negara di situ. Nah, makanya sekarang pasti bias ya, mayoritas ya. Bias mayoritas. Nah, sekarang kan semua diambil alur negara, gitu. Warga negara harus punya standing yang sama untuk semua warga negara.
Jadi FKUB nggak ada sekarang di rekomendasi. Di rekomendasi. Nah, tambah lagi nih GKI Yasmin tuh dia ceritanya. Tadi benar tuh kata Pak Pendeta tuh, kalau seolah Kalau kita kalah, ikut, kita yang Kristen kalah. yang kalah, Iya. kalau nggak ikut. Iya. Itu kan udah meruncing Iya, udah, mau di ngomong apa dalamnya gitu. pas mau dipindah itu dia pecah juga internal. Iya, Ada yang internal. tetap mau lokasi yang sama, ada ada yang yang mau di lokasi yang baru. Aduh, ya kan? Kan karena kalau pindah ke lokasi yang baru, Kalah, seolah Kristen yang dianggap kalah. salah. Betul, itu. Benar juga kata Pak Iya, Pendeta dan tadi. itu memang udah ada narasi dan arahan, makanya sulit sekali diurai kalau framingnya ke arah menang kalah. Siapa mau kalah ya kan? Iya, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau kalah. Kristen Gitu. Orang Kristen walaupun dikit juga nggak mau kalah. Nggak kan? mau kalah. Apalagi banyak. Buka kartu deh. Iya. Ente kan dia itu. Enggak, gue relate tadi ceritanya Pak Pendeta Iya. karena Bapak Pertua saya pernah cerita soal GKI Yasmin ini yang dia klaim sebagai salah satu keberhasilannya juga kan. Tapi mesti juga problem ini keberanian nih dan Iya, orang-orang akhirnya. yang mengadvokasi menemani gitu kan. Iya, betul. Kalau Jadi ada- Gus Yakut keberanian gue rasa surplus deh kayaknya. Agak lebih dia. Surplus. Jadi ada kondisi misalnya gini, di Kementerian Agama itu ada pengarus utamaan moderasi beragama ya. Apa namanya? Ini awalnya sebenarnya disusun oleh Pak LHS Lukman Hakim Saifuddin, tetapi dieksekusi oleh Gus Yakut sebagai partai karena masih gagasan. Jadi dan bahkan sudah jadi perpres juga. Itu saya tadi sempat tanya tuh diskusi sama Bu Anna tadi soal SKB 3 menteri itu Iya, ya juga. itu sudah jadi perpres. Iya, udah jadi perpres moderasi kan. beragama itu salah satunya soal tantangan tadi tuh yang disampaikan oleh pendeta maupun Mas Hasan ini terkait toleransi tadi. Nah ini yang diupayakan. Bahkan sekarang karena kebetulan saya dan Mas Hasan juga yang ikut mengawal moderasi beragama ini. Anda ikut mengawal juga bukan peneliti. Kawal. Ya kan sebagai peneliti kan memberikan advice, kan mengawal. Jadi komandan Densus seneng awal. Kan komandan Serdadu kan butuh juga peneliti. Mengawal. Ya kan? Iya. Butuh inteng ini kan. Supaya jangan salah data dong. Jangan sampai salah data. Salah gempur pasukan. Itu dikawal, makanya perlu pengawalan. Ini saya mau cerita sedikit soal Indonesia dalam konteks agama ya. Kan seringkali orang bilang bahwa Indonesia itu mayoritas Muslim. 86,7 atau 87,2 beda-beda. Tapi orang selalu melihat itu dalam konteks nasional, tidak melihat dalam konteks bahwa kalau di zooming itu sangat beragam. Karena 97,6 itu mayoritas hanya di 2 pulau, Pak. Jawa Sumatera. Jawa sama Sumatera. Sementara di wilayah yang lain, Terpusat ya. iya cenderung berimbang. Iya. Iya. Kayak di Kalbar tuh hampir 50-50 tuh. Hampir 50-50 di Kalbar. Di Bali enggak, Pak? Mayoritas Hindu. Iya, benar-benar. Di NTT NTT Katolik. Katolik. Iya, betul. Manado Di Kristen. Manado Kristen. Nah orang nggak pernah melihat itu, hanya melihat nasional Indonesia mayoritas Muslim gitu aja. Nah benturan yang terjadi itu kan seringkali terjadi antara, Di daerah yang berimbang ini. iya, misalnya di Jawa nih, Iya. orang nolak gereja. Sementara di luar Jawa, orang nolak Masjid. Nah ini kan nggak sehat ini, benturan ini, saling berantem. Laporan penolakan masjid itu sama banyaknya nggak sama orang? Iya, ada juga. Ada juga. Tapi kan kita nggak mau Iya, Kayak jadi di itu contoh data misalkan ya. di kasus pernah tahun berapa di NTT nolak pesantren juga ada. ada. Terus perda berbasis agama di Manowari juga pernah ada. Iya. Ada Makanya masjid kalau- yang disegel juga ada. Iya, ini sama-sama problem. Sama-sama kan, problem. ya. Jadi bukan hanya persoalan. Makanya kalau pilkada di Kalimantan atau di luar Jawa itu, kalau Islamnya yang 2, Kristen yang menang cagupnya. Kalau Kristennya 2, cagupnya Islam yang menang. Makanya head to head aja. Itu dia. Skemanya itu tuh main borong-borong partai ini kan. Hati-hati. Kasih dua mereka. Jangan sampai head to head, kalah kita. Itu bagian dari strategi. Iya. Karena berimbang kan, poinnya karena berimbang. Karena gitu. konsultan, Pak. Iya. Gimana Pak Pendeta? Soal 3 calon atau 2 calon? Enggak, gara-gara Mas Hasan ngomong gue jadi relate. Oh iya benar ya kalau 3 calon, makanya banyak yang berupaya bikin 3 calon kan. Betul. Kacau. Tapi soal SKB itu nggak bisa selesai, Mas ya?
Kan sudah perpres. Perpres. Oh, udah Udah perpres ya. diperpres. Jadi kalau SKB itu gini, kadang-kadang ditolak soal IMB itu, maka solusinya adalah peraturan presiden. Karena peraturan presiden kepala daerah tidak bisa menolak, Pak. Kan itu peraturan presiden di atas. Kalau SKB kan secara apa namanya struktur kekuatan hukum, ketatanegaraan kan dianggap tidak terlalu kuat, hanya keputusan menteri. Tapi ketika peraturan presiden, maka kan ada tekanan lebih kuat secara hukum kepada kepala daerah untuk segera mengeluarkan izin. Nah, untuk waktu itu aku ingat banget kalau nggak salah soal pemakaian hijab apa ya di Sumbar ya. Sumbar. Itu kan ada SKB tuh. Kalau nggak salah dari Menteri Agama Gus Dan Menteri Yakut, dari Pendidikan. Pak Tito, dari Pak Iya. Nadiem kan. Iya. Iya. Tapi toh akhirnya nggak comply juga kan, nggak bisa berjalan juga kan. Karena ada dikoreksi sama pengadilan atau Mahkamah Agung waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu saya masih ingat waktu itu pas COVID ya kalau tidak salah itu pas COVID, kemudian kita segera menyusun bahwa memang tidak ada larangan tapi tidak boleh dipaksa kecuali sekolah-sekolah berbasis keagamaan seperti madrasah. Di madrasah pun tidak ada paksaan loh. Madrasah tuh boleh nggak pakai hijab tuh? Ya boleh kalau mau, nggak ada masalah, nggak ada yang maksa. Ente kalau nggak pakai hijab ngapain ke madrasah? Kalau ente mau sendiri sih nggak apa-apa ya. Iya. Dan banyak orang yang tidak tahu, misalnya ya di Banten itu ada madrasah yang muridnya adalah orang-orang non muslim juga. Karena madrasah ini sudah jadi sister school dengan Australia. Jadi sebenarnya banyak madrasah Kayak di yang NTT ada di sekolah Muhammadiyah ada orang Kristennya juga gitu kan? iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat tadi itu di zoom kecil per kecil sebenarnya upaya kerukunan atau itu terjadi dan biasa saja yang terjadi itu. Tetapi kalau jadi isu politik memang menarik karena itu tadi. Ya, jadi Beb, saya itu kan sampai SMA di Bukit Tinggi. Aha. Pas pindah ke Jakarta itu ada dua hal yang membuat saya terkejut. Shock gitu. ya, shock kultur gitu ya. Yang pertama itu, ternyata di sini perempuannya ke sekolah nggak pakai jilbab. Saya kaget kan. Itu lu baru Iya, baru sini tahu bos. Lu baru melihat cakrawala Iya, baru tahu. Iya. Gimana masuk ke jemaatnya pendetanya? Itu kaget tuh. Kaget terkejut banget. Iya, Yang kan? kedua? Hah? Yang kedua, Yang kedua itu apa namanya? Yang kedua itu soal ini ya, apa namanya? Di kampus tuh banyak orang Kristennya. Semuanya nggak bisa pakai assalamualaikum di sini. sama, gue juga pernah kaget di UI. Gue S2 di UI di sosiologi juga. Itu kaget saya karena saya santri. Iya. Itu cowok cewek salamannya cipika-cipiki. Itu Iya, kaget. iya. Astagfirullahaladzim. Itu sesuatu yang aneh buat saya, Pak. Nggak, kembali dalam konteks Sumatera Barat nih, ini saya sebagai orang yang tumbuh di sana gitu ya. Apa namanya? Gimana? Sebenarnya kan udah banyak program-program moderasi beragama dan lain-lain yang masuk ke situ gitu, yang pada ujungnya akan kembali lagi nih pada pertarungan politik yang memanfaatkan sentimen ini dan itu hidup terus gitu. Iya. Nah, ini apa yang menjadi formula dari pemerintah untuk jadi bantalan ini gimana, Gus? Ya, Karena itu nggak bisa ditolak kan, karena kompetisi demokrasi elektoral ini ada terus gitu. Iya, karena wilayah Kementerian Agama itu kan tidak masuk ke ruang politik ya. Iya. Kita hanya membangun kesadaran dan memberikan pemahaman soal agama apapun untuk lebih baik. Maka misalnya soal moderasi beragama minimal di internal Kementerian Agama. Jadi di internal Kementerian Agama itu dilakukan penguatan. Orang ini di Kementerian Agama kalau naik jabatan itu bukan hanya soal kompetensinya, kemampuannya, tetapi apakah dia moderat atau tidak dalam beragama. Salah satu penilaian. Ada variabel itu. Ada, Pak. Itu dan baru dilakukan di zaman Gus Yakut. Jadi kita mengangkat kepala kantor itu bukan hanya dia mampu memimpin, memanage saja, tapi dia punya perspektif nggak ketika melihat isu kasus soal keagamaan itu, perspektifnya adalah perspektif Ada negara. litsusnya juga gitu. Dia bukan litsus. Dalam Ini kan bahasa sebetulnya kan dia Assessment. dalam bahasa praktisnya nih orang NU apa bukan? Bos Cananto aja kurang beragam apa tuh Cananto? Muhammadiyah dia. Kepala kantor Kementerian Agama di Bali itu Hindu bukan NU, Pak.
Kan ada Bu Gedong itu. Kalau di Bali ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor juga untuk mengukur kinerja. Iya. Orang mau diangkat pangkatnya atau tidak itu adalah soal moderasi beragama. Kenapa? Karena faktanya di awal kita melakukan survei Pak Hasan yang melakukan. Itu assessment itu kenapa itu nggak jadi program Kemenpan RB gitu misalnya? Karena itu penting loh, maksudku. Ya, gue nggak tahu kalau itu lu tanya Pan RB. Enggak, maksudnya apakah ada upaya SKB 2 Menteri, Kementerian Agama dan Pan RB gitu kan untuk membangun yang naik pangkat harus punya ini dulu. Wawasan kebangsaan. Kemampuan level moderasi ya. Ya, level of moderasi punya itu gitu. Ya mungkin selanjutnya ya, tetapi kami berupaya di internal kami. Oke. Jadi menaikkan pangkat orang itu juga salah satunya adalah apalagi dia ASN di Kementerian Agama, yang cara berpikirnya bukan mayoritas, tetapi tadi itu kesetaraan. Sebagai negara hadir kepala KUA, ya dia harus bisa mengayomi semua agama yang ada di kecamatan tersebut. Tapi di KPK aja TWK tes wawasan kebangsaan diprotes, Ri. Nggak apa-apa lah. Protes kan nggak apa-apa. Emang lu nggak mau diprotes jangan jadi pemerintah. Bukan. Iya kan? Bukan diprotes karena menjadi alat untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai katanya. Iya kan, ini kan memang itu. Emang Habib Zaman suka sama yang nggak bisa bermoderasi. Yang non kami ini ya. Iya kan? Kan pasti yang pengen yang dapat jabatan memang mau Saya nggak tahu, menyingkirkan yang tidak mampu Mas Hasan bisa bermoderasi menilai itu. berapa nilai di awal moderasi beragama Iya kan? di ASN Kementerian Agama. Hitungannya gimana tuh? Emang ini buat tes menyingkirkan orang kok. Gimana lo? Iya, Iya kan? Kayak gini kan, kalau kita lihat ya indikator moderasi beragama itu kan 4. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, sama penerimaan terhadap budaya tradisi. Nah, di sebagian orang itu dulu awalnya di Kementerian Agama itu nganggapnya ini multiple choice. Jadi bolehlah kita nggak toleran tapi Masih menerima tradisi. masih dengan tradisi. Gitu kan? Inilah kita komitmen kebangsaannya rendah tapi anti kekerasan gitu. Nah, tapi maknanya kan nggak begitu. Maknanya kan ya semua orang harus punya 4 ini. Nah, sekarang sih memang sudah mulai paham orang-orang itu bahwa ya kalau ngomong moderasi beragama ya harus 4 ini gitu. Saya mau cerita fakta ya. Ada penyuluh agama Islam di salah satu provinsi di yang kita pecat. Kan buat nyingkirin Dari orang, ASN. kan? Iya kan, benar kan? Karena apa? Tujuannya itu ya. Tujuannya Karena itu apa? kok. Karena dia menerima gaji uang negara, tetapi dia menolak negara dan mengkampanyekan itu di medianya, di media sosialnya dan di ceramah. Menolak negara nih gimana? Menolak negara bahwa ini negara yang harus diganti dengan bentuk lain. Itu ada Togut, fakta. togut lah ya. Nah, Ya. bagaimana kemudian negara itu Ada membiarkan? dia nih. Ada, Emang saya itu fakta. disingkirin. Jadi memang ya aja Gus ya kan Bib ya. Itu fakta. Maka kemudian kenapa kita melakukan pengawasan di internal salah satunya ya faktanya seperti itu. Ada kepala madrasah tugasnya itu ngurus asrama karena madrasah yang berasrama. Siswanya tinggal di asrama. Tetapi dia mengajarkan kepada siswa madrasah ini untuk menolak negara padahal dia digaji oleh negara. Tapi gini, Beb, ini pertanyaan kritisnya soal itu. Iya kan itu pikiran. Kenapa saya salah dengan pikiran saya gitu? Walaupun Penting kan saya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ya karena dari pikiran itu awalnya kemudian orang, apalagi anak-anak yang diajarkan bisa melakukan tindakan. Ya tanpa pikiran pemahaman tentang menolak negara bisa orang tidak akan melakukan. Tetapi dari awal terus diajari terus apalagi kemudian dengan argumentasi agama, maka dia akan meyakini untuk menolak agama dan kemudian bertindak melakukan penolakan. Melakukan Negara itu pasti akan dilakukan oleh. Faktanya seperti itu kan yang terjadi tindakan kekerasan atas nama agama itu kan dari pikiran-pikiran dulu. Menanamkan kepada mereka keyakinan melalui pikiran. Teroris ini kan dari pemikiran. Ini mencoba membangun dalih dulu kan. Betul. Yang mana presidennya seringkali kekerasan dilakukan dengan dalih yang mereka sebutkan. Yang dilakukan kekerasan misalnya kelompok-kelompok kiri pun kan dari pikiran. Soal proletar dan borjuis. Iya bener, tapi udah lama kiri. Keras ini. Ada di kampus dulu istilahnya kiri tanda tak mampu. Biasanya kiri ini umur 35 ke atas udah jadi kanan. Iya. Tapi seberapa penting sih Mas Hasan dan Pak Pendeta, ini kan yang diberesin ini level aparat
aparat negara dulu nih, Iya. pikirannya, tindakannya, rule of the game-nya segala macam. Seberapa penting itu harus diberesin sehingga bisa menular dan membuat nyaman masyarakat dan masyarakat antar agama yang hidup di masyarakat gitu sebenarnya. Seberapa penting sih nyambung sampai ke bawah gitu menurut? Kan gini, aparatur negara, sipil negara itu kan wakil negara, pemerintah, yang seharusnya dia melayani dan melindungi semua orang tanpa melihat agamanya apa. Nah, sementara kalau kita lihat di beberapa ASN kita misalkan masih ada pikiran-pikiran begitu. Padahal dia wakil negara, mendapatkan gaji juga dari negara. Oke, poinnya karena dia yang melakukan pelayanan mewakili negara kan? Betul. Jadi kalau orang punya pikiran mendirikan negara berbasis agama ya silakan saja, tapi jangan jadi ASN. Iya. Jangan jadi wakil negara, Karena dia representasi negara. persatu negara. Boro-boro mau kesetaraan di sini kan? Iya. Jadi nanti pelayanannya akan berpihak, Akan diskriminatif ya? akan diskriminatif. Iya, pemerintah ngeliat gimana? Diberesin dulu nih ASN Iyalah, baru. pasti itu kan memberikan kayak nyaman kepada umat. apa ya, mimpi buruk dari kesetaraan di itu sendiri gitu kan. Karena sebenarnya kan kalau menurut saya nih kerukunan antar umat beragama di akar rumput sudah terjalin gitu. Iya. Jadi umat Kristen tidak merasa umat lain mempersekusi. Nah, yang dirasa tuh sebenarnya adalah wasitnya kurang adil nih. Wasitnya nggak berperan, wasitnya ikut-ikutan nih. Kayak Bahrain lah. Wasit dalam artian adalah peran serta pemerintah. Oman. Dia kan kalau secara kasat mata kan persekusi disaksikan oleh Iya, petugas aparat. hukum dan diem Iya. aja. Iya. Dan kalau sebelum ada regulasi itu kan FKUB. Yang hajar itu adalah FKUB itu sendiri Iya. yang harusnya jadi payung sendiri. Jadi insecure terhadap kehadiran pemerintah wasitnya ini. Jadi udah ini duluan. Nah, itu kalau tidak segera dibenahi maka akan meruncing di antara Ya. umat beragama yang sebenarnya sudah mulai di sosmed kalau menurutku di akar rumput. Saling serang-serangan, saling mengklaim, saling mencari objek-objek menangnya. Yang which is itu sebenarnya nggak kuat juga, tapi peranan kehadiran pemerintah dalam artian petugas-petugas pemerintah yang fair, yang benar-benar punya wawasan kebangsaan, itulah yang akan menetralisir mau apapun yang terjadi itu seperti imunitas. Gitu. Jadi peran serta aktif terimun, udah semua yang mau masuk akan terimun dengan wasitnya aman nih. Gitu. Nah kalau wasitnya udah nggak aman, nah insecure itu mulai harus Pasti dua divalidasi. kalah nih kan gitu. Keadilan dan proteksi seperti apa sih Pak Pendeta yang dibayangkan gitu? Nah kalau kita kan mikir misalnya kata Pak Jokowi dalam sebuah statement, konstitusi di atas kesepakatan, itu kan pernah ada satu statement gitu. Artinya negara melindungi hak-hak gitu. Nah kan mereka juga mulai googling bahwa ibadah di rumah misalnya tidak memerlukan izin seperti gereja pada umumnya. Ya. Nah sehingga mereka menjalankanlah persekutuan doa malam, komsel atau apa. Nah waktu terjadi beberapa persekusi yang nggak mewakili semuanya itu, kadang terlihat juga hadir di saat bersamaan adalah aparatur pemerintah, RT, RW, petugas kepolisian setempat yang akhirnya menginformasikan bahwa daripada terjadi sesuatu lebih buruk, udah kamu ngalah, berhentilah doanya. Nah, daripada akhirnya dipikirannya gini, demi toleransi itu sendiri, maka janganlah kamu beribadah di Itu sini. kesetaraannya hilang itu. Kalau kamu beribadah di sini, kamu mencoreng semangat toleransi kita. Nah, itu yang berusaha dimasukin dengan ketidakhadiran pemerintah, bukan antar umat beragama ya. Gitu. Bahwa jadi toleransi ini arahnya kemana gitu. Mengalah. Udah mulai akhirnya mereka Daripada ribut. daripada gaduh, daripada jadi dalilnya itu adalah kegaduhan. Nah, jadi kitalah yang diminta beberapa kasusnya udah ngalah, udah jangan. Nanti ada masa, nanti ada ini dan sebagainya, sehingga belief system tentang wasit ini ya mulai pudar di beberapa tempat yang intens konfliknya tinggi gitu. Dan lebih bahaya lagi kalau keyakinannya beda lalu dipolisikan kan, Apalagi itu. policing Itu dia. Sektarian grup ini kan. Iya, makanya penting banget sih peran wasit ini ketika sekolah, bagaimana Kementerian Pendidikan mengambil sebuah perspektif
akademis dari sudut pandang nasional. Jadi tadi ngomong-ngomong soal wasit, Pak Pendeta setuju dengan naturalisasi. Sayang papa saya udah nggak ada. Kalau nggak saya ngomong 2 jam ya. Menurut Pak Pendeta, Ini siap dinaturalisasi nih, Pak Pendeta. menurut Pak Pendeta, Chief Erick Thohir lebih bagus fokus di sepak bola. Kan nggak fokus aja bisa sampai Ya sini kan? kalau saya anak pemain bola, ya, Oh, iya. kebetulan mantan timnas. Ya saya ya tentu semangat nasionalis tuh lebih sakral, lebih sakral. Ini mancing soalnya. Oke. Chief Erick Thohir ini nggak fokus aja sampai sini kan? Apalagi kalau fokus. Sampai sana. Cuma sana kita. Nggak berani komen saya. Sampai ditelepon stafnya kita. Karena itu kita lanjutkan. Oke, itulah kurang lebih tantangan-tantangan dan ininya lah ya. Kita closing dulu. Masih ada isu? Ya ini satu dikit lah Ya. nambah nih, ini yang mohon maaf Pak Pendeta, ini agak lokal ya. Agak lokal. Rumah tangga ya. Haji gimana ya kemarin pansus haji, dan sebenarnya apa sih yang Anda lihat gitu ya dari proses pemansusan kemarin. Gua mau bikin pertanyaannya lebih menukik deh. Apakah setelah dipanggil ke K4 nih pansus masih relevan gak tuh? Gini deh, jadi kalau kita lihat faktanya, rekomendasi kan pansus itu, Pak, rekomendasi adalah perbaikan-perbaikan. Ya, perbaikan undang-undang. Perbaikan undang-undang terutama. Iya. Ya. Kemudian perbaikan undang-undang artinya ya selama ini memang sudah menjalankan undang-undang. Iya. Yang masalah undang-undangnya bukan. Kan gitu. Yang asalnya deh. Kemudian perbaikan oke lah. Tetapi yang harus dicatat bahwa haji tahun 2024 itu haji terbesar dengan jumlah terbesar di dalam sejarah dan haji terbaik dalam sejarah Indonesia. Pelayanan apa yang ditingkatkan di penyelenggaraan haji? Ini yang melakukan sudah gimana Pak Hasan? yang Ya kalau Mengawal haji juga Anda ya. Banyak banget isu Anda kalian. harus ada data. Data, kita punya data. kalau punya data itu kalau punya data, isu apapun masuk. Coba aduh apa Data namanya? is BPS. oil, ya. Dia tahu data BPS soal haji. Ya kalau kita lihat ya sekarang kan ukurannya kan tingkat kepuasan jamaah. Yang melakukan survei bukan Kemenak loh ini, yang melakukan itu BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kalau kita lihat angkanya kan tahun ini kalau boleh dibilang indeks kepuasan haji kita itu terbesar sepanjang sejarah untuk kuota normal. Oke. Karena 2022 kan Ada kota nggak normal. iya nggak normal, hanya Separuh, separuh. cuma separuh. Hanya separuh. Karena pertama kali COVID itu. Nah, angkanya di 88,2. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kenaikan tertinggi itu di mana? Di aspek apa? Itu di aspek Armusna, layanan di Arafah, Mina dan Musdalifah. Artinya ada progres tinggi signifikan di situ. Jadi kalau melihat angka kenaikan yang sedemikian signifikan itu sebetulnya Pansus nggak itu layak ada pansus. bukan nggak layak. Di penyanyi apa dari latar kan cuma itu hak kan Mas. Iya. Oh ya, itu kita hargai lah. Ya kan udah selesai juga kan. Gimana laporan BPS-nya bagus, Tapi ada pansus. tapi kok ada pansus ini logikanya gimana Pak Pendeta? Waduh. jadi gini. Pak Pendeta mau jadi petugas haji? Itu apa Justru logikanya? sebetulnya kalau mau kita lihat sejarah, yang layak ada pansus itu 2023. Iya, 2003 emang Ada kasus. Ada kan, kasus. Musdalifah. ramai itu Iya. kan. Kan habis Covid kan. Ya. Dan Terkejut badan langsung ada sebanyak itu ada yang kasus di Musdalifah yang harusnya jam 7 pagi selesai baru jam 2. Baru bisa digeser. Tapi itu nggak ada pansus. Nggak ada sama Padahal sekali. itu lebih Iya. lebih parah. brutal, Iya. ya kan? Iya, lebih Parah. brutal di itu tingkat Itu kematian gue tahu tinggi. banget tuh hancur Tinggi. tuh. Ya. Dan- Dan menurut lu apa? Kenapa nggak nyambung nih antara data? Ya, Ya politik. persoalan rumah tangga di kami. Ya itu kan politik. Politik lah. Dan itu tahun terakhir yang kemudian orang pengen menjadi banyak orang yang punya kepentingan untuk menjadi pembantu presiden dalam tanda petik. Maka cara pilihannya untuk mengganti ya dengan cara mungkin ya seperti itu. Kita membacanya ya saya secara pribadi nih
Bacanya seperti itu. It's okay, menteri itu hak prerogatif presiden. Iya, kok kita kata pendeta kan lu bawa-bawa. Ya, gua maksudnya gua. Saya ngangguk-ngangguk aja. Apa yang 2023 itu paling kacau ya Mas, paling berat ya. Berat Ya, karena karena pertama kali pertama. dengan jumlah normal Padahal setelah Covid. Pak Dasko aja ikut waktu itu kayaknya. Harusnya lebih tertib. Ada Pak Dasko. Oke lah. Kita PR terakhir. projection. Ya, untuk 5 tahun ke depan ini soal isu-isu toleransi, terutama ada kesetaraan, toleransi, dan apa satu lagi tadi? Ya, ada kerjasama, gitu kan? Ya. Ya kan? Ini apa PR dari keberlanjutan ini? Zaman dulu deh. Ya, Yang harus PR-nya jadi soal perhatian. Gus Yakut sebagai Menteri Agama sudah membuat fondasi yang sangat kuat dan kemudian juga melakukan penguatan di internal yang sangat baik menurut saya, tinggal diteruskan dengan action-action yang lebih baik. Dan ya mudah-mudahan akan lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Gus Yakut. Mas Hasan, Ya, data-data. poin penting yang menurut saya penting adalah gini. Gus Yakut sudah mengatakan bahwa kementerian ini adalah kementerian semua agama. Nah, itu harus dipertahankan. Jadi itu yang menurut saya harus di bold agar ke depan ini ya tetap kementerian agama ya untuk semua agama, bukan untuk satu agama. Ini kan soal mindset, soal perspektif, soal paradigma bahwa pelayanan kepada umat beragama itu tidak memandang mayoritas minoritas. Semua agama pada posisi yang sama memiliki hak yang sama untuk dilayani. Itu poin pentingnya. Oke. Mohon izin Pak Pendeta, apa 5 tahun ke depan untuk sepak bola Indonesia? Anda Pak Erick lebih baik. Jadi bola kita tuh Dari awalnya udah ngaku bos, gue tenis. Lu tanya Andre Agassi sama Boris Becker sama gue jawab. Bola gue nggak ngerti dan bokap gue. Tenis itu ada bolanya juga loh. Oh iya, benar. Tapi kecil. Bola kecilan nih. iya. Kementerian semua agama. Iya. Kalau aku ada dua. Pertama pasti ya juga aku membenah internal di kekristenan itu sendiri, yang which is kan banyak hal juga terjadi karena masalah internal, contoh eksklusif, lalu tidak bersilaturahmi. Oh, ada juga masalah-masalah itu ya? Kita punya problem di ini adalah eksklusifme. Kita jarang. Kalau saya kaya juga eksklusif. Eksklusif misalnya kayak gini, ada beberapa gereja yang ditutup itu karena pendetanya nggak pernah bersilaturahmi sama RT sama RW, pas maghrib main ibadah bersamaan, atau buang sampah sembarang, atau parkirnya mengganggu masyarakat, warga dan masyarakat. Mengganggu nggak masalah, tapi kalau udah biasa bersilaturahmi dan diskusi Iya. mungkin Itu sih sebenarnya lebih ke ada teras kan. Misalnya kayak gitu, Bu Haji, nitip parkirnya sini. Ya, klakson lah gitu, gitu, ya. Lalu yang kedua mungkin ya umat Kristen juga harus berperan aktif dalam mendukung Kementerian Agama. Jadi tidak menempatkan diri sebagai yang dilayani aja, tapi juga berperan serta sebagai masyarakat, mengambil tanggung jawab kebangsaan ini, sehingga banyak peran serta umat Kristiani juga dalam isu-isu kebangsaan berdampingan dengan kementerian dan pemerintah bersama-sama untuk mengimunitas dan juga membawa perubahan-perubahan positif. Nah, untuk mempercepat sosialisasi yang tadi itu, Pak Pendeta ada perspektif nggak? Iya, saya rasa kayak gini, saya harus aktif gitu, saya harus menghampiri, kayak saya silaturahmi ke pondok pesantren misalnya Tebu Ireng, Darul Ulum, saya ke Kementerian Agama, saya nanya kebijakan apa, lalu saya informasinya saya lempar ke dalam, tanya lagi, jadi kita yang berperan aktif. Rasanya harus seperti itu sih. Bisa juga jadi divisi Kristen Banser ini. Bisa dong. Nambah lagi satu NU cabang Kristen. Gas lah, iyalah harus Pak lah. Erick aja Banser, lagi Pak Pendeta kan. Iya. Jadi bola kita itu nggak closing kan. Ini panjang banget diskusi ini, tapi ya itu tadi kasih ini dulu Pak Pendeta. Ini penting nih. Apa namanya? Refleksi 5 tahun Indonesia ini gimana menurut Pak Ke depan apa yang sudah? Yang ke depan. belakang? Yang ke depan, dari belakang ke depan. Kira-kira harapan dan doa Pak Pendeta seperti apa nih? Ya tentu dengan banyaknya yang sudah terjadi ya, dengan politik agama sampai hari ini. Ya tentu semangat kesetaraan itu sehingga memang membangkitkan lagi identitas bangsa
Jadi originalnya bangsa ini yang memang sudah dari awal terbangun dan sudah dari awal tertata dengan rapi gitu loh, sehingga ya 5 tahun ke depan itu adalah memang kembalinya lagi jati diri bangsa yang bersinar lah, katakan gitu, sampai bangsa-bangsa. Wah, kata kerennya gitu. Kabinet 100 menterinya Pak Prabowo ini gimana? Ada perwakilan pemerintah ada lah. Banyak ya. Iya kan? Harusnya lah. Iya. Gue takut lupa juga. Iya, lu nggak mau naturalisasi. Kalau kata senior kita, Marsila Simanjuntak, kalau lu masuk Kristen, Islam nggak rugi, Kristen nggak untung.